Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Hidayah Susatri dalam pembelajaran matematika SMP kelas 8. Materi kali ini adalah teorema Pitagoras bagian kedua, yakni membahas tentang menggunakan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan masalah. Perhatikan contoh atau masalah berikut ini. Berapakah jarak titik A dengan koordinat 2,4 dan titik B dengan koordinat 7,-2? Kita gambarkan dulu koordinat titik A dan B pada bidang kartesius atau koordinat kartesius. Gambarnya seperti ini. Ya, koordinat A di sini kita baca 2,4. Koordinat titik B kita baca ke X dulu ya, ke kanan dulu, terus ke bawah, berarti 7,-2. Untuk menentukan panjang AB, kita menggunakan garis bantu, yaitu garis AC dan BC. Ya, di mana garis AC dan BC ini saling berpotongan tegak lurus di titik J. Sehingga ABC membentuk segitiga siku-siku. Kalau membentuk segitiga siku-siku, maka dalam segitiga ABC berlaku teorema Pitagoras. Jadi kita menentukan jarak A dan B ini menggunakan teorema Pitagoras. Berarti kita harus menentukan dulu panjang AC dan BC. Kita hitung panjang AC. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panjang AC sama dengan 6. Kemudian panjang BC 1, 2, 3, 4, 5. Panjangnya adalah 5. Berapakah panjang AB? Berdasarkan teorema Pitagoras yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka sisi hipotenusa atau sisi terpanjang pasti berada di depan sudut siku-siku. Pasti berada di depan sudut C. Sehingga AB adalah hipotenusa. Berarti Pitagorasnya sebagai berikut. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CB atau BC kuadrat. Ya, sehingga AC-nya kita ganti dengan 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 6 kuadrat itu 36, sedangkan 5 kuadrat 25. Kalau kita jumlahkan, maka 6 tambah 5, 1, 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6, 1. Sehingga panjang AB sama dengan akar 61. Berapa akar 61? Tidak bulat ya. Perkiraan saja, berarti antara 7 dan 8. Berarti 7, sekian. Ya. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Suatu hari, Wahid dan Dani merencanakan akan pergi berlibur ke pantai. Wahid menjemput Dani untuk berangkat bersama-sama. Rumah Wahid berada di sebelah barat rumah Dani. Dan pantai yang akan mereka kunjungi terletak tepat di sebelah utara rumah Dani. Jarak rumah Wahid dan Dani adalah 15 km, sedangkan jarak rumah Dani ke pantai adalah 20 km. Jika kecepatan rata-rata bersepeda motor Wahid adalah 30 km per jam, tentukan selisih waktu yang ditempuh Wahid antara menjemput Dani dengan langsung berangkat sendiri ke pantai. Oke, soal seperti ini harus kita gambarkan terlebih dahulu ya, bagaimana posisi pantai terhadap rumah Dani dan terhadap rumah Wahid. Tadi dikatakan pantai di sebelah utara rumah Dani. Berarti utara itu kita simbolkan di sini ya, utara. Maka kalau kita gambarkan
Misalnya ini pantainya ya, pantai sebelah utara rumah Dani. Kan ini rumah Dani misalnya ya. Kemudian rumah Wahid di sebelah barat rumah Dani. Posisinya di sini. Kita hubungkan ke sini. Ini adalah rumah Wahid. Diketahui jarak rumah Wahid ke Dani adalah 15. Berarti ini 15 km. Nah, karena ini arah utara ya. Terus kemudian rumah Wahid itu di sebelah barat, berarti ini membentuk sudut 90 derajat ya. Terus diketahui pula jarak rumah Dani ke pantai adalah 20 km. Sekarang untuk membandingkan waktu antara berangkat langsung ke pantai dengan menjemput Dani lebih dulu, berarti kita harus tahu panjangnya ini ya. Kita bisa menggunakan triple Pythagoras ya. Misalnya ini misalnya X ya, maka X berada di depan sudut siku-siku, berarti X adalah sisi terpanjang atau hipotenusa ya. 15 20 X ya. Ini FEB-nya adalah 5. Kita bagi 5. Berarti 3, 4 dan 3, 4 itu pasangannya triplenya adalah 5. Sehingga ini ke sini dikali ya. Sehingga X sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi kalau langsung menuju pantai, maka Wahid menempuh jarak 25 km. Sedangkan kalau menjemput Dani ya, menjemput Dani itu jaraknya 15 ditambah 20. 35. Sekarang kita bandingkan waktunya. Menjemput Dani. Maka T-nya sama dengan 35 dibagi 30. Jadi diketahui kecepatan Dani adalah 30. Berarti ini 1,16 7 ya. Kemudian kalau langsung ke pantai, maka T-nya adalah, karena jaraknya tadi 25 ya, berarti 25 per 30 sama dengan 0,83. Ini satuannya dalam jam ya. Sehingga selisih, berarti kan kalau ini T1, ini T2, maka selisihnya adalah T1 dikurangi T2. 1,167 dikurangi 0,83 sama dengan ini 7 ya. 6 kurangi 3, 3. 11 kurangi 8, 3. 0,33 jam. Kalau kita jadikan menit, ini mendekati 20 menit
Ya, 0,33 adalah sepertiga. Ya, sepertiga dari 1 jam adalah 20 menit. Oke, kita lanjut soal ketiga. Soal dari buku paket ya, contoh 66. Terdapat 2 pesawat sedang terbang melintasi kapal induk. Suatu radar yang berlokasi sejauh 9 km dari kapal induk mendeteksi bahwa posisi kedua pesawat tempur tersebut berjarak 10 km dan 12 km dari radar. Jarak kedua pesawat diukur berdasarkan ketinggiannya. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Pertanyaannya adalah jarak kedua pesawat, yakni CD. Keterangan gambar di sini, kalau kita gambarkan dalam bentuk segitiga siku-siku, maka gambarlah seperti ini. Segitiganya siku-siku di B. Ya. Sehingga untuk mencari CD, kita harus mencari terlebih dahulu panjangnya BC. Ya. Selain itu, kita juga harus tahu panjangnya BD. Maka jarak kedua pesawat sama dengan CD atau DC, nanti sama dengan BD dikurangi BC. Jadi, jarak pesawat tadi adalah CD. CD itu nanti sama dengan BD dikurangi BC. Ya. Jadi kita harus mencari terlebih dulu BD dan BC. Sekarang kita cari dulu BD. Kita cari BD, perhatikan segitiga ABD. Segitiga ABD, siku-siku di B. Hipotenusanya adalah AD, 12 km. Sehingga kalau saya tulis AD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BD kuadrat. AD kuadrat diketahui, 12 kuadrat sama dengan AB kuadrat itu 9 kuadrat ditambah BD kuadrat. Sebenarnya kita bisa pakai trik ya. Apa-apa, 144 sama dengan 81 tambah BD kuadrat. 144 dikurangi 81, 4 kurangi 1, 3, ya. 14 kurang itu 6. Sehingga BD kuadrat sama dengan 63. Kemudian kita cari panjangnya BC. Panjang BC berarti perhatikan segitiga ABC. Maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat itu berarti 10 kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah BC kuadrat. 100 dikurangi 81 sama dengan BC kuadrat. Ini 10 kurangi 1 itu 9. 9 kurangi 1, 19. Ini sama dengan BC kuadrat. Panjangnya
CD ya, sehingga panjangnya CD adalah BD dikurangi BC. Kalau kita tarik akar, maka BC itu akar 19 ya. Sedangkan BD akar 63. Berarti ini akar 63 dikurangi akar 19. Kalau digunakan alat pendekatan, maka akar 63 itu sama dengan 7,93. Boleh pakai perkiraan ya, silahkan. Kemudian akar 19 itu sama dengan 4,35, sehingga panjangnya DD sama dengan 3,58. Sehingga jarak pesawat itu ini ya. Ini panjangnya adalah 3,8, satuannya kilometer. Semoga bisa dipahami ya. Oke. Ini adalah soal berikutnya, soal terakhir ya. Ada sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H dengan ukuran panjang sisi-sisinya adalah 10, 5, dan 6. Tentukan panjang AG pada balok di atas. Panjang AG. Oke, kalau kita gambarkan posisinya ini ya. Berarti untuk mencari AG, kita harus tahu dulu panjangnya GE. Ya. Untuk mencari GE, kita bisa menggunakan HG dan HE. Atau GF dengan EF. Ya. Saya gambarkan saja. Ini misalnya H, berarti ini siku-siku di H. Kemudian ini G, jaraknya 10. Dan ini adalah E. Ya. Ini 5 ya. HE itu sama dengan GF, sehingga ini 5. Kemudian kita sekarang cari EG. EG adalah hipotenusa karena berada di depan sudut siku-siku. Sehingga kalau kita tuliskan, maka akan diperoleh EG atau GE kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 100 ditambah 25 sama dengan 125. Kalau EG saja maka akar 125. Ini kalau kita sederhanakan menjadi 5 akar 3 ya. Ini sama dengan 25 kali 3. Berarti akar 25 kali akar 3 sama dengan 5 akar 3. Ya. Sekarang kita mau cari AG. AG berarti kita membuat segitiga siku-siku di E. Ini E, ini berarti G, ini A, siku-siku di E. Panjang EG barusan dihitung, yaitu 5 akar 3.
Sedangkan panjangnya AE diketahui sama dengan 6. Berapa panjang AG? AG juga hipotenusa. Berarti AG kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah, tadi kalau 5 akar 3 kita kembalikan kan akar 125. Berarti kalau akar 125 kuadrat itu sama dengan 125. Sehingga 36 ditambah 125. 5 tambah 6 itu 1. Itu ya. 3 tambah 2 itu 5. 5 tambah 1, 6. Berarti ini 1, 6, 1. Berapa akar 161? Tidak usah ditentukan ya, tidak apa-apa. Berarti ini AG sama dengan akar 161. Jelas ya? Oke, itu adalah 4 contoh tentang penerapan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan suatu masalah atau soal. Ya. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu semangat dalam belajar meskipun harus belajar dari rumah. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.